Hai sahabat, welcome to Noliti. Bersama saya Laura, Saya Mikael. Saya Maria. Saya Timothy. di sini kami akan Mengedukasi. Menghibur. Dan mencari nilai. Jadi pertama kita akan membahas sejarah tentang COVID-19. Virus COVID-19 merupakan bagian dari kelompok virus corona yang ditemukan Desember 2019 lalu di kota Wuhan, Cina. Jadi pada awalnya ada beberapa orang yang datang ke rumah sakit. Mereka mengeluh kayak gini. Dok, saya sudah berhari-hari demam, sakit tenggorokan, sama sesak napas. Kenapa ya saya, dok? Saya periksa dulu ya, Bu. Gejala penyakit ibu ini menunjukkan kalau ibu terkena penyakit seperti radang paru-paru tetapi terinfeksi oleh virus. Hah? Virus apa ya, dok? Ini virus jenis baru, Bu. Sebelum ibu sakit, ibu kemana? Saya itu pagi bersih-bersih rumah, nyapu, ngepel. Habis itu saya mau masak, nggak ada bahan. Akhirnya saya pergi ke pasar Huanan. Habis itu pulang-pulang malamnya itu saya nggak enak badan. Saya kira masuk angin biasa, ternyata lanjut sampai berhari-hari, dok. Nah, di pasar itu sepertinya ibu terserang virus COVID-19 karena di sana banyak hewan-hewan liar sehingga ibu tertular virus. Nah, setelah itu virus COVID-19 menyebar hingga ke seluruh dunia sehingga terjadilah pandemi virus corona. Nah, cara agar kita tidak terkena virus COVID-19 ini adalah: pertama, jemur di bawah sinar matahari setiap pagi. Aduh, gatel. Kedua, pakai hand sanitizer. Bukan kayak gitu. Bukan, di tangan. Iya, betul. Jangan diminum ya, guys. Ketiga, pakai masker. Bukan gitu, woi. Nah. Keempat, terapkan social distancing. Gak boleh mepet-mepet gini ya, guys. Kasih jarak. Nah. Ting. Nah, cara agar kasus COVID-19 setiap harinya berkurang adalah: kita lihat rumus ini. Di sini, delta NHX itu merupakan pertambahan kasus pasien COVID-19 setiap harinya. Kemudian R rata-rata orang yang bertemu pasien COVID-19, dan P merupakan peluang tertularnya orang yang bertemu dengan pasien COVID-19. Nah, cara agar kita mengurangi NHX yang merupakan pertambahan kasus setiap hari dengan cara mengurangi R dan juga P. Caranya adalah mengurangi P dengan kita menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, dan juga menjaga kesehatan dan kebersihan. Sedangkan R, kita melakukan social distancing dan tetap di rumah aja. Nah sahabat, ada yang bilang kalau cuaca panas di Indonesia dapat membunuh virus. Sebenarnya enggak, tetapi mama kalian pasti nyuruh kalian buat berjemur. Karena cahaya matahari mengandung vitamin D yang bagus buat kulit dan tulang kalian. Sehingga selama di rumah aja, kalian tetap mendapatkan cahaya matahari. Oh iya guys, katanya selama masa pandemi ini ada beberapa kasus dan juga hoax. Tapi aku lupa apa ya. Ntar ya, aku telepon Maria. Halo? Mar, yang kamu kemarin bilang ada kasus hoax itu apa sih, Mar? Hah? Kasus? Kasus apa? Nggak tahu tuh. Loh lah, terus ini apa videonya? Tapi bohongnya. Oke, jadi serius ya guys. Jadi ada 3 bocah kan. 3 bocah ini mau bikin konten. Nah, isi kontennya itu mereka ceritanya mau nge-prank waria, mau ngasih sembako padahal isinya sampah. Terus setelah ditanyain alasan mereka bikin video itu apa, inilah jawaban mereka. Ya, saya nggak mau aja. Di bulan Ramadan kayak gini ada waria berkeliaran di pinggir jalan. Udah gitu aja. Padahal guys, bulan Ramadan itu kan bulan yang suci, bulan yang penuh kasih. Harusnya mereka itu bagi kasih, apalagi di tengah pandemi kayak gini. Mencari uang itu susah guys. Uang.
Jadi pasti mereka sakit hati banget tuh kan, dapat sembako ternyata dibuka isinya sampah. Beruntungnya guys, si Ferdian DKK ini ditangkap karena korban tidak terima. Jadi mereka diancam hukuman penjara 12 tahun dan denda 2 miliar. Jadi kalian kalau misalkan mau bikin konten, jangan menyakiti pihak manapun guys. Jadi guys, aku pernah baca di grup ibu-ibu itu ada berita kayak gini. Ada penyebaran virus atau penyakit lewat imunisasi. Jadi vaksin yang dipakai itu udah tercampur sama darah, nanah, atau sel-sel hewan. Dan itu berita pasti booming banget dong. Terus akhirnya ibu-ibu kayak gini guys. Wah, berita terbaru. Apa nih? Apa? Penyebaran virus melalui suntik imunisasi. Aku harus sebarin ke semuanya. Share. Cik, wis dapet berita ini ya. Katanya imunisasi tapi ono virus-virus e. Anakmu ate mbok imunisasi no. Jangan. Anakku nggak boleh disuntik. Nanti kena virus, kena penyakit, bahaya. Setelahnya ternyata dipublikasikan bahwa berita yang diberitakan oleh ibu-ibu itu adalah hoax. Terus deh si ibu-ibu itu nyesel kan karena anaknya nggak ikut diimunisasi. Mana sempat, keburu telat, mana sempat. Terus guys, kalian tahu nggak, dari bulan Agustus 2018 sampai April 2019 itu sudah tercatat 1.731 kasus hoax. Dan dari Agustus sampai April itu 9 bulan. Dalam 9 bulan itu udah ada 270 hari. 270 hari udah tercatat 1.731 kasus. Berarti dalam sehari bisa tercatat 6 sampai 7 kali kasus guys. Jadi guys, kalian itu harus hati-hati dalam memilih berita. Ya kita tahulah sekarang teman milenial banyak berita yang bisa diupdate di sosmed, tapi kita itu juga harus milih mana yang benar, mana yang bukan, karena akibatnya bisa fatal guys. Apalagi kalau kayak ibu tadi kirim sana kirim sini, semua orang bakal kena dampaknya guys. Oke. Bentar ya guys, kameraku kotor kayaknya. Bersih kan? Oke. Nah, kalian tahu nggak sih, penularan penyakit virus corona tiap harinya terus meningkat. Bahkan ada beberapa kota di Indonesia sudah menggalakkan atau yang mengadakan yang namanya PSBB. Tapi, pemerintah juga menganjurkan kepada setiap masyarakatnya untuk tetap di rumah saja atau melakukan social distancing atau physical distancing. Itu sangat berguna bagi kita sendiri dan juga bagi masyarakat luar. Nah, saya juga tahu kalian di rumah juga bosan kan? Saya juga bosan kalau di rumah. Makanya, saya punya tips-tips atau cara-cara agar kalian tidak bosan di rumah dengan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, kalian bisa melakukan pembelajaran melalui YouTube. Di sini tuh banyak sekali video-video, ini melalui bukan pembelajaran. Banyak sekali video-video yang bisa kalian pelajari, atau juga kalian bisa melalui aplikasi-aplikasi lain seperti Ruang Guru, Fiber, Zenius, atau kalian juga bisa memakai Rumah Belajar. Nah, kalau sekolah kami melakukan pembelajaran melalui Google Teams. Jadi, meskipun kita nggak sekolah offline atau sekolah seperti biasa, kita bisa bersama pembelajaran melalui sekolah online atau daring. Nah, selain itu, kalian juga bisa mengembangkan atau mencari hobi atau bakat-bakat kalian yang baru. Contohnya seperti, bentar Rek, butuh proses. Kan salah, ulang. Ya gitu toh. Lanjut. Oh ya, buat kalian nih guys, kalian juga bisa loh bantu orang tua kalian di rumah, karena itu juga bisa bermanfaat buat diri kalian sendiri dan juga buat orang tua kalian. Oh nyapu. Ya, kayak gitulah saya di rumah. Oh ya, buat kalian yang kamar kalian jelek, kalian bisa loh dekorasi kamar kalian untuk mengisi waktu kalian dan juga untuk menghias kamar kalian menjadi lebih cantik. Oh ya, saya tahu kalian di rumah juga pasti jarang olahraga kan? Jangan begitu. Saya juga sih di rumah nggak olahraga. Cuma jangan begitu, karena
kalian meskipun di rumah, kalian terus tetap beraktivitas atau berolahraga supaya kesehatan tubuh kalian tetap terjaga. Ini guys contohnya. Anjay keretek. Mekel dulu guys. 1, 2, 3. Enak. Ya berlupa, kalian juga bisa kok masak-masak atau buat kue bareng keluarga, bareng mama, bareng adik kalian. Karena kalau makan makanan kalian sendiri kan tentunya lebih enak. Dan juga habis ini kan sekarang lagi lebaran, jadi enak tau makan makanan kue buatan kalian sendiri. Saya juga sebenarnya ada rencana buat kue, cuma saya lihat orang-orang buat kue kayak gini, kayak gini, ya kayak gini. Saya juga nggak mau terluka kayak gini anjay. Sakit bre. Terus ada lagi satu, cuma terlalu sensitif, terlalu negatif. Kontennya terlalu negatif, jadi tidak boleh masukin sama guru saya. Ya, jadi saya tidak bisa membuat kue, maaf. Dan terakhir adalah tidur. Nah, waktu-waktu sekarang ini kalian sangat-sangat butuh untuk tidur atau istirahat karena untuk jaga kesehatan tubuh kalian dan juga kalian tidak diperbolehkan untuk keluar rumah. Maka dari itu kalian tetap stay di rumah aja atau kalian bisa tidur. Kalian bisa sih melakukan aktivitas yang lain tapi jangan lupa untuk istirahat atau tidur. Saya juga habis bangun tidur sih, jadi muka kayak bantal. Jadi saya mau tidur, dadah. Aduh, Timothy, tidur mulu pekerjaannya. Daripada tidur, mending kita cari tahu cara untuk membuat hand sanitizer sendiri. Mau tahu caranya? Ayo kita langsung ke tutorialnya. Untuk bahan-bahannya itu, yang pertama adalah air putih. Airnya bebas, yang penting bersih. Kemudian untuk bahan yang kedua itu adalah alkohol yang 70% dan memiliki antiseptik. Lalu bahan yang ketiga adalah detol cair. Detol ini adalah sabun, makanya bisa digunakan untuk membuat hand sanitizer. Mau tahu cara membuatnya? Let's check it out. Skuy. Nah, untuk membuat hand sanitizer sendiri, kalian juga memerlukan botol hand sanitizer yang udah kosong atau yang sudah habis pakai. Jadi caranya itu seperti ini. Pertama, ambil detol kira-kira 1 tutup botol. Jadi kalian isi ke dalam botol hand sanitizer yang sudah kosong. Nah, kira-kira segini. Lalu campurkan dengan alkohol 1 tutup botol. Nanti dia warnanya seperti ini. Lalu kalian tambahkan air. Dan warnanya nanti seperti ini. Untuk hand sanitizer ini sendiri dia agak lengket, namun bisa jadi alternatif jika kalian kekosongan untuk atau kehabisan hand sanitizer. Ini bisa menjadi alternatif. Jadi sekian tutorial dari saya, dan semoga tutorial ini bisa membantu kalian semua. Dadah. Untuk para medis dan orang-orang yang berjuang di garis terdepan, Tetaplah semangat untuk bekerja. Dan untuk teman-teman sekalian, Ikuti himbauan pemerintah untuk tetap di rumah saja. ternilai demi raga yang lain. sekian dari kami dan jangan lupa Like, comment, share, subscribe karena itu gratis. enggak gitu. Karena ini buat nilai kami.